Dan pemirsa, inilah beberapa peristiwa kecelakaan kendaraan saat musim hujan versi on the spot. Jas hujan menjadi kebutuhan yang wajib disiapkan para pengendara motor di musim penghujan. Dari beberapa jenis atau model, ada satu yang dinilai sangat berbahaya, yaitu jas hujan model ponco. Desainnya yang besar dan panjang mirip sayap kelelawar membuat ujung jas hujan ini beresiko terlilit rantai atau pelek ban motor yang bisa mengakibatkan jatuh. Contohnya pengendara motor ini. Saat melaju kencang di jalan raya yang lengang, tiba-tiba sang pengendara ini jatuh terpelanting akibat jas hujan yang dipakainya terlilit. Ia sempat terseret dan akhirnya terjepit motor. Pengendara mobil di belakangnya serta beberapa warga sekitar langsung datang menolong. Tapi karena jas hujannya terlilit di ban motor, mereka kesulitan menolong si pemotor. Dibutuhkan sekitar 3 menit hanya demi melepaskan tubuh si pemotor karena kondisinya yang cukup parah. Warga pun langsung menghubungi rumah sakit. Ada juga kecelakaan serupa yang terekam kamera CCTV. Pengendara motor yang memakai jas hujan berwarna hijau ini harus merasakan hantaman aspal karena jatuh secara tiba-tiba akibat jas hujan ponconya terlilit di bagian ban motor. Kecelakaan akibat jas hujan ponco juga dirasakan penumpang motor ini. Saat dibonceng di tengah kemacetan, wanita ini tiba-tiba terpelanting. Penyebabnya jas hujan yang dipakainya terlilit pelek motor. Rekaman video memperlihatkan jas hujan ponco tersebut menutupi semua bagian belakang motor dan hampir menyentuh tanah. Akibatnya ujung jas hujan tersangkut dan terlilit. Karena banyaknya kecelakaan yang ditimbulkan, saat ini penggunaan jas hujan jenis ponco dilarang. Menurut pengamat keselamatan berkendara, penggunaan jas hujan yang cocok bagi pemotor adalah jas hujan two-piece yang terdiri dari jaket dan celana. Selain itu, pemilihan warna pun disarankan yang cerah agar mudah terlihat oleh pengendara lain. Jalanan di ibu kota dan juga beberapa kota lainnya di Indonesia kerap tergenang air saat musim penghujan. Dan di antara banyaknya pengendara, ada saja orang yang nekat menerobos jalan yang sedang banjir. Mereka nekat karena menganggap biasa saja dan berpikir banjir bisa dilalui kendaraannya. Padahal bisa saja genangan air yang diterobosnya itu ternyata lebih dalam dari yang diperkirakan. Lihat saja nasib mobil SUV yang nekat ini. Semakin jauh menerobos banjir, pengemudi dan penumpang di mobil ini semakin khawatir karena genangan air kian tinggi hingga mencapai kaca. Air banjir pun mulai masuk ke dalam mobil dan menutupi dasar mobil. Meski bisa terus melaju hingga jalan yang bebas banjir, bisa dipastikan kondisi mesin mobil akan rusak akibat water hammer dan dibutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya. Hal yang sama bisa terjadi pada motor. Water hammer atau keadaan saat kendaraan mati mendadak akibat air masuk ke mesin bisa membuat piston bengkok, ring piston rusak, dinding silinder baret, dan yang paling parah melengkungnya head cylinder. Langkah yang bijak tentu saja jangan menerobos banjir ya, mending nunggu aja sambil ngopi-ngopi cantik. Arus deras akibat banjir juga dirasakan oleh mobil kuning ini. Saat merobos banjir di Jalan Sukamulya, Kota Bandung, mobil sedan ini seperti terjebak dan hampir hanyut terbawa derasnya arus air. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, video dramatis ini menjadi bukti jika mobil pun tidak disarankan menerobos banjir karena memang membahayakan. Selain banjir yang mengintai saat musim hujan, bencana longsor pun kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan belahan lain dunia. Terkadang, longsor ini terjadi di jalan raya dan sangat membahayakan. Contohnya mobil ini, saat melaju di jalan yang berisikan tebing, tiba-tiba runtuhan tanah longsor menimpa. Longsoran yang cuma terjadi sekitar semenit itu terlihat mengerikan karena hantamannya sangat kuat.
Untungnya meski mobil hampir terseret ke jurang, si pengendara dan penumpang dalam mobil bisa selamat. Mereka keluar dari mobil setelah longsoran berhenti menimpa. Longsor besar yang terjadi di jalan raya juga terekam di wilayah Fangshan, Beijing, Cina. Untungnya sesaat sebelum bencana terjadi, seorang pria dengan sigap menyuruh berhenti semua kendaraan yang akan melintas. Alhasil, tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor tersebut. Longsoran mengerikan juga terjadi di Taiwan. Para pengemudi ini hampir saja melayang nyawanya akibat longsoran terjadi tiba-tiba. Bukan hanya tanah atau lumpur, batu besar juga ikut terbawa longsoran. Dan salah satu mobil sedan yang kebetulan sedang lewat, hampir hancur lebur tertimpa batu besar. Ih, ngeri banget. Kelakuan pemotor di negeri plus 62 kadang bikin gemes. Salah satunya males pakai helm. Padahal bukan semata-mata agar tak ditilang polisi, tapi untuk keselamatan diri. Kamu kira keren naik motor pakai outfit gaya tapi nggak pakai helm? Yang keren itu kalau kamu mix and match outfit keren kamu dengan safety gear atau perlengkapan keselamatan bermotor. Biar apa? Ya biar selamat dong. Bukti pentingnya safety gear ditunjukkan video berikut ini. Saat berkendara di tengah hujan, pemotor ini terjatuh akibat jalanan licin dan terseret hingga belasan meter setelah terjatuh. Untung saja karena memakai safety gear yang lengkap, pengendara dan teman wanitanya tersebut bisa selamat dan hanya menderita cedera ringan. Pemirsa, jangan pernah berpikir, deket ini gak usah pakai helm lah. Apalagi alat pelindung lainnya, ribet. Jangan ya, setidaknya ada 4 safety gear yang harus dipakai saat bermotor ya, yakni helm full face, jaket, dan celana tebal. Jas hujan 2 pieces saat hujan, sepatu boat, serta sarung tangan. Jika ingin lebih lengkap, bisa juga memakai rompi pelindung dada atau punggung dan juga pelindung lutut. Memang terkesan ribet, tapi mencegah tentu lebih baik daripada mengobati kan? Nah pemirsa, kemampuan berkendara memang sangat diuji ketika musim hujan tiba. Bagaimana tidak, pengendara dituntut untuk mengambil keputusan tepat saat hujan lebat atau menghadapi kondisi jalan yang tiba-tiba berubah menjadi licin. Karena itu, berhati-hati di jalan raya saat hujan atau setelah hujan adalah langkah yang baik. Nyaris terbawa arus banjir bandang di Cina. Banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sichuan, Cina Barat Daya, membuat seorang pengendara motor yang ada di lokasi hampir kehilangan nyawanya. Akibat derasnya aliran air, pengendara ini oleng dan terjatuh hingga terbawa ke pinggiran sungai. Momen menegangkan terjadi saat ia berusaha menyelamatkan diri. Akhirnya pengendara motor tersebut ditolong oleh pria yang kebetulan tak jauh dari lokasi. Dengan membahayakan nyawanya sendiri, pria ini menarik pengendara motor hingga akhirnya bisa selamat. Nyaris tenggelam banjir bandang di Cina. Setelah berhari-hari hujan deras terjadi, banjir bandang akhirnya melanda di Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari rumahnya setelah tepian sungai jebol dan bendungan meluap hingga banjir semakin berbahaya. Bahkan, saking deras aliran banjir, seorang wanita yang sedang berjalan hampir menemui ajalnya. Ia terseret hingga ke sungai kecil yang tak jauh dari lokasi ia jatuh. Untung saja beberapa pria langsung menolong dan mampu menarik korban yang hanya bergelantungan pada tali. Meski sempat beberapa kali ditenggelamkan oleh arus deras, ia akhirnya bisa diangkat dan langsung mendapat pertolongan.
Nyaris hanyut bersama mobil di Amerika Serikat. Akhir Juli 2021 kemarin mungkin menjadi waktu terburuk yang dialami pria ini. Saat berkendara menggunakan mobil bersama anak dan teman anaknya ini, ia terjebak banjir bandang yang tiba-tiba terjadi di Sycamore Creek, Arizona, Amerika Serikat. Derasnya air banjir bahkan membuat mobil terbalik dan menjebak korban di tengah-tengah aliran air. Orang-orang di lokasi berusaha menolong, namun tak berselang lama mobil kembali terbalik, membuat semua orang yang ada di dalam mobil jatuh ke air dan terbawa arus banjir. Sempat terjadi kepanikan, namun orang-orang ini bertindak cepat dan langsung menyelamatkan korban. Atas pertolongan para pahlawan inilah, akhirnya ketiga orang yang sempat terseret banjir bisa diselamatkan. Nyaris hanyut saat nekat menyeberang di banjir bandang Nepal. Kengerian terjadi saat pengendara motor yang berusaha melewati banjir bandang di Nepal ini jatuh dan terseret aliran air deras. Orang-orang langsung berusaha menolong, namun korban dengan cepat terjebak di tengah banjir. Saat momen tegang inilah, satu pria memberanikan diri turun dan langsung mengangkat hingga korban bisa diselamatkan. Bahkan, saking berani dan juga kuatnya pria penolong ini, dia pun mengangkat sepeda motor yang dipakai korban agar tak terbawa hanyut. Tindakannya sangat membahayakan dirinya sendiri, apalagi aliran air banjir semakin lama semakin deras dan kuat. Berhasil melarikan diri dari terjangan banjir bandang dan longsor di Turki. Sebuah rekaman CCTV menunjukkan momen mengerikan saat banjir bandang dan longsor yang sangat besar terjadi di desa Muradye, wilayah Laut Hitam, Turki. Saking dahsyatnya, sebagian bangunan rumah yang berada di lereng gunung ini langsung hancur dihantam air. Terlihat kepanikan orang yang berada di lokasi saat melihat air menerjang hingga mereka berusaha melarikan diri dari petaka. Namun dilaporkan sedikitnya 4 orang meninggal dunia saat musibah ini. Sedangkan ada 2 orang yang menghilang. Diduga banjir dan tanah longsor dipicu oleh hujan lebat yang memang terjadi di desa ini. Nah, berbeda nih dengan beberapa film berikut. Niatnya sih ingin memukau pemirsa dengan berbagai drama agar tak terasa membosankan. Tapi kok hasilnya melawan akal sehat dan bikin ngakak? Coba deh pemirsa, nilai sendiri. Tayangan tidak berlogika, tapi ternyata banyak yang suka. Pingsan dengan rencana yang sangat matang. Adakah dari pemirsa yang pernah melihat orang pingsan dengan sangat terencana seperti ini? Adegan dari serial India ini memperlihatkan seorang wanita yang tak sengaja jatuh dan pingsan, tapi yang membuat kita bingung, kok pingsannya bisa pas masuk di koper ya? Dan orang yang bawa koper, apa nggak dicek dulu isi kopernya sebelum dibawa pergi? Agak nggak masuk logika, ya nggak pemirsa? Tapi herannya banyak yang suka. Jeng-jeng shot yang makan durasi. पण माझा तुमच्यावर संशय. Adegan dramatis di sebuah sinetron atau film memang akan lebih terasa jika dibarengi dengan close up, efek editing, dan sound efek tegang. Mereka nggak tahu siapa aku sebenarnya. Biasanya saat ada adegan rahasia yang terbongkar atau saat konflik terjadi. Disitulah biasanya jeng-jeng shot seperti ini dimainkan.
Tapi kalau jeng-jeng shotnya begini, gimana ya? Pusing! Kalau ini sih sinetron 60 menit, buat jeng-jeng shotnya sendiri bisa 30 menit kayaknya. Kalau ada yang ribet, kenapa harus mudah? Siapa sih yang nggak sedih kalau ada adegan perpisahan atau derai air mata di penjara? Seperti wanita ini yang sedih, kekasihnya harus masuk penjara dan dia membawa kalung untuk dipakaikan sang pria. Tapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalungnya nyangkut, guys. Dengan jantan, sang pria langsung bobol besi sel untuk melepaskan kalungnya. Tapi kenapa harus dibengkokin ya jerujinya? Kenapa nggak copot kalungnya aja dari leher kayak waktu dipasang tadi? Kok jadi ribet? Duh, ya udahlah ya. Masih untung masa nggak ngerepotin sipir buat manggil tukang las. Menyakiti diri sendiri supaya dikasihani. Entah sekuat apa tenaga ibu ini sampai bisa bikin pemeran wanita yang tersakiti ini tersungkur dan terjerat tirai tepat di lehernya. Tapi kalau dilihat sih, kok kayak lebih disengaja ya pemirsa. Mbak, bisa loh itu tinggal dilepas aja tirainya. Biar apa sih mbak? Biar pada merasa bersalah pasti ya. Gak usah lebay deh. Wanita dengan 9 nyawa. Kalau di kehidupan nyata sih, ketembak sniper, apalagi kalau pas di kepala, kemungkinan untuk selamatnya kecil ya pemirsa. Tapi coba kita tanya ke mbak satu ini. Ceritanya, mbak ini dibidik oleh pembunuh bayaran dan ketembak tepat di kepala. Logikanya sih, nggak selamat ya kalau kena di bagian vital. Tapi mbaknya masih sempat loh ngobrol. Malah masih sempat bercanda dan main HP sembari menuju rumah sakit. Mungkin maksud sutradaranya biar adegan sedih dramatisnya tahan lama ya. Tapi kok kayak lama bener bos, nggak kelar-kelar adegannya. Biarin deh, yang penting pemirsa suka. Properti pacu jantung yang di luar dugaan. Nah, sepertinya dunia kedokteran siap menangis melihat adegan ini. Melihat ada yang aneh? Coba kita play lagi ya. Duh, gimana pasien mau sembuh Pak Dokter kalau alatnya aja pakai spons pembersih lantai kamar mandi? Capek deh. Beginilah jika kurang paham fungsi mobil. Siapa yang tak akrab dengan adegan jambret? Biasanya setelah itu si korban akan teriak minta tolong dan datanglah sosok pahlawan yang mengejar jambret. Begitu pula dengan adegan salah satu sinetron dari negara tetangga satu ini yang dengan sigap mengejar begitu ada yang kejambretan.
Tunggu dulu, kayak ada yang salah. Mas, sebelumnya sih kita apresiasi ya niat baik masnya. Tapi kan masa naik mobil, kenapa ngejar jambretnya nggak pakai mobil aja sih? Kalau lari bukan jambretnya yang ketangkep. Ya ada mas yang ngap duluan mas. Aduh. Istri idaman bantu bersihkan laptop. Adegan sinetron satu ini mencerminkan bahwa seorang istri memang harus menjaga kebersihan. Tapi apa iya laptop sampai harus dicuci? Rajin dan inisiatif sekali ya pemirsa, istri satu ini membersihkan laptop suami. Dikasih sabun, dibilas, dan dijemur. Itu suaminya terlihat sangat terkejut ya dengan perbuatan istrinya. Yang lebih bikin geleng-geleng, kenapa ya adegan ini musiknya dramatis sekali? Aduh, kirain ini komedi bukan drama. Hehehe. Mobil sangat ramah lingkungan. Beberapa tahun terakhir, mobil ramah lingkungan tumbuh dengan pesat. Ada yang mobil listrik baterai, ada pula yang hybrid. Nah, India juga nggak mau kalah mengeluarkan mobil ramah lingkungan. Tampak sejumlah orang seperti menyaksikan launchingnya mobil berikut. Sebelum jalan, ada tambahan penumpang nih di kursi belakang. Udah siap? Oke, inilah mobil ramah lingkungan milik India. Ya, gimana nggak ramah lingkungan ya? Orang ditarik sama dua sapi besar-besar. Beli street food, bonus si abang atraksi. 갈비를 온 가족이 푸짐하게 즐기기 위해 Nggak cuma makanan Korea aja yang bikin ngiler kalau lagi nonton dramanya, India juga. Nah, salah satu makanan India yang menarik perhatian adalah parota. Nantinya roti tersebut akan dicocol dengan sayuran berkuah. Salah satu penjual parota yang menjajakan di pinggir jalan berikut punya cara unik. Setelah adonan selesai digiling-giling jadi lingkaran, langsung dilempar ke temannya untuk digoreng sampai matang. Gitu terus sampai adonan habis. Kalau udah matang, roti-roti itu kan dipukul-pukul dengan penuh emosi. Kenapa bang? Ada masalah? Kuat angkat gas? Lihat video ini, pasti minder. Buat kamu yang bangga pamer-pamer kuat angkat tabung gas, yakin udah paling keren. Lihat dulu video berikut. Seorang pria menggunakan seragam merah petugas LPG ini dengan santainya melempar tabung gas LPG satu persatu ke atas mobil bak terbuka untuk dikirim ke agen-agen. Cukup pakai sarung tangan, tabung gas LPG 14 kg ini dilempar dan tersusun sempurna. Bahkan gak ada satupun tabung LPG yang jatuh atau bahkan goyang-goyang. Wah, keren banget nih abangnya. Kalau jadi kiper, bisa-bisa bolanya langsung masuk ke dalam gawang lawan sekali lempar. Haters bilang, ini editan. Kalau video berikut, pasti haters bilang ini editan. Coba lihat sendiri deh pemirsa. Dengan kekuatan bulan, tanpa sayap, cukup baju kotak-kotak, si masnya bisa terbang. Pas balik ke bumi, lupa napak, sampai jatuh tengkurap deh. Duh, acian, pasti sakit kakinya, sampai pincang-pincang gitu. Ini si Superman juga minder liatnya. Si bapak, awas, ada kereta api. Wih, keren. Kereta api ya bisa disuruh berhenti dulu karena si bapak lagi selfie. Udah selesai, dadah-dadah dulu lah sama kereta yang udah rela berhenti.
Emang cuma India aja punya penduduk dengan kekuatan super seperti ini. Santai dulu sambil dinginin kepala. Kepanasan tapi capek kipas-kipas pakai tangan. Coba lihat nih pria berikut. Dengan santuinya, dia modifikasi ban sepeda jadi kipas dan ditaruh di atas kepalanya. Tangan bisa ngambil bebas, kepala gak keringetan. Pertanyaannya, kok bisa ya ditempel gitu? Kepikiran aja lagi. Bener-bener deh, sebuah inovasi. Hati-hati kepalanya, masuk angin, Pak. Angin kencang, langit mendung, dan hujanan terus-menerus membuat hati terasa sendu. Dinginnya musim hujan membuat kita butuh kehangatan. Sayang, tak semua punya pelukan. Daripada kesepian, lebih baik makan kuah-kuahan. Dan inilah 7 makanan kuah enak disantap saat hujan. Nomor 7, dijamin bikin ketagihan. Rawon, sup terenak di Asia versi Taste Atlas. Makanan kuah yang pertama adalah rawon. Iya, rawon. Rawon merupakan salah satu makanan khas dari Jawa Timur berupa sup daging berkuah hitam. Tapi rawon satu ini bukan rawon biasa, melainkan rawon yang terbuat dari dengkul sapi. Bayangkan pemirsa, lagi hujan-hujan, ketemu dengan semangkuk rawon panas, pada seruput kuahnya, nikmat. Pas diambil dengkulnya, alamak, perpaduan antara urat empuk dengan lemak dan daging yang lembut. Gila, sedap abis. Tapi nggak cuma rawon dengkul aja enak dimakan saat hujan. Ada nih, pecel rawon. Aneh kan? Buat kalian yang suka mix and match dan gemar mencoba hal-hal baru, cobain dulu pecel rawon. Nasi pecel dengan sayuran disiram dengan kuah rawon dan dagingnya. Agar tak hilang cita rasa pecel, kita siram lagi dengan bumbu pecel yang khas. Ulala, endol surendol rasanya. Ayo ngaku, siapa yang jadi ngiler? Soto, salah satu sup terbaik di dunia versi CNN. Makanan kuah berikutnya adalah soto. Soto merupakan makanan yang hampir ada di semua daerah di Indonesia. Nah, untuk kali ini, soto yang menurut tim On The Spot paling yahut kalau dimakan saat hujan adalah soto Lamongan. Dengan koya udangnya, soto Lamongan merupakan salah satu soto yang paling gurih. Nah, kalau biasanya soto Lamongan disajikan dengan daging ayam, soto Lamongan satu ini juga menyajikan pilihan daging sapi dan jeroan. Soto satu ini makin luar biasa dengan keberadaan ceker yang ukurannya super duper besar. Jadi nggak cuma kuahnya yang seger, tapi isinya juga bikin lidah bergoyang-goyang keasikan. Nah, sekarang waktunya unik-unik nih. Ada rujak yang dicampur dengan soto. Namanya rujak soto. Wah, luar biasa aneh nih. Pertama-tama, bikin dulu rujaknya. Dengan bumbu kacang dan petis, rujak berisi sayur-sayuran ini kemudian disiram dengan kuah soto berisi babat dan tetelan. Lihat tuh asapnya ngebul. Kalau diseruput, mantap. Tongseng, makanan bersejarah dari Jawa Timur. Dari soto, mari sekarang kita beralih ke tongseng yuk. Siapa nih para pencinta tongseng? Perpaduan daging kambing, kol, dan cabai rawit yang dioseng dengan kuah gulai membuat makanan khas Jawa Tengah ini menjadi kuliner yang memiliki cita rasa yang menggiurkan. Apalagi jika dimasak dengan menggunakan api dari arang. Wanginya menggelegar.
Nah, kalau tongseng biasa aja sudah bikin mulut kita berliur, apalagi kalau disajikan di dalam batok kelapa yang dibakar. Nggak cuma pakai batoknya aja loh, kuah tongsengnya sendiri juga memakai air kelapa. Dijamin rasanya nggak cuma gurih, tapi juga manis. Mie godok Jawa terkenalnya sampai ke Malaysia dan Singapura. Coba bayangkan, saat cuaca mendung, air hujan turun rintik-rintik, lalu kita menyeruput semangkuk mie godok Jawa. Aigo rasanya, sungguh nikmat. Dimasak dengan arang batok, mie godok dijamin gak cuma enak, tapi juga wangi. Tapi gak cuma mie godok aja yang enak dimakan saat hujan. Mie rebus instan juga enak loh, tapi mesti di warung kopi belinya. Aneh tapi nyata, makan mie instan di rumah itu rasanya beda dengan yang ada di warung kopi loh. Memakan mie instan di warkop itu rasanya sempurna. Kira-kira pemirsa di rumah ada yang tahu jawabannya? Sop buntut yang mendunia. Dibuat dari ekor sapi yang dipotong-potong, sop buntut merupakan makanan yang terkenalnya sampai mendunia. Dengan kuah bening yang nyegerin, sop buntut dijual oleh berbagai kalangan. Ada yang versi kaki 5 hingga restoran bintang 5. Versi manapun, sop buntut itu memang juara deh. Tapi nggak cuma Indonesia aja yang punya kuliner sop buntut. Di Spanyol juga ada makanan kuah menggunakan buntut. Cek langsung aja yuk. Dengan nama rabo de toro, sop buntut khas Spanyol ini berbentuk seperti semur yang dihidangkan dengan kentang tumbuk. Uniknya ternyata buntut yang digunakan oleh orang Spanyol bukan buntut sapi, melainkan buntut banteng. Waduh, alot banget tuh kayaknya. Mau makan apa mau perang nih? Start dulu. Sop buntut khas Spanyol ini juga empuk kok, karena direbus selama 7 jam. Wow. Nah, kira-kira pemirsa on the spot suka yang mana nih? Kuah pedas seblak. Musim hujan kerap kali membuat kita mudah terserang pilek. Hidung meleran juga disusul dengan nyeri kepala yang rasanya cekot-cekot, memang bikin kita tersiksa. Jangan bingung, makan aja seblak. Dengan cita rasa pedas, dijamin gak lama pileknya bakal go away, alias ngibrit dari tubuh kita. Tuh lihat, dengan bumbu kencur, sambal, dan rempah-rempah lainnya, dijamin rasanya gak cuma gurih, pedasnya juga nendang. Apalagi nih guys, buat kalian yang doyan dengan keju lumer alias mozzarella, berbahagialah. Karena sekarang banyak juga yang jual seblak dengan topping mozzarella, dijamin rasanya meledak. Ayo, siapa air liurnya sudah netes gak karuan? Bakso kuah paling juara. Oke, sekarang kita menuju ke makanan kuah terakhir alias nomor 7, yaitu bakso. Gak cuma jadi makanan favorit warga Indonesia, bakso bisa dibilang menu yang wajib banget dimakan di kala musim hujan. Apalagi nih kalau makannya bakso super pedas kayak gini nih, gokil. Cabenya sadis guys. Lidah serasa ikut bergoyang melihatnya. Kreasi bakso kini gak cuma dari bentuk, ukuran, dan tingkat kepedasannya. Karena kini ada loh bakso rujak. Wah, unik banget. Jadi penasaran ya? Nah, menurut infonya nih, disebut bakso rujak karena baksonya benar-benar dihidangkan dengan potongan buah mangga dan kuah bumbu rujak loh. Ulala, seru banget sih sepertinya. Gimana pemirsa on the spot? Jadi pengen bakso juga kan? Nah, itulah 7 makanan kuah yang enak disantap saat hujan. Gimana pemirsa? Sudah tahu akan menyantap makanan kuah yang mana di musim hujan ini? Saksikan terus on the spot untuk mendapatkan informasi unik, wow, dan konten menarik lainnya. Mendengar
Mendengar kata hewan buas, pasti Anda akan langsung terbayang berbagai hal mengerikan. Sifatnya agresif dan naluri untuk memburu membuat banyak orang tak ingin berurusan dengan hewan buas. Dalam beberapa kasus dan kondisi terpaksa, mereka sampai menyerang manusia secara brutal. Lalu masih adakah orang yang berani menghadapi hewan buas? Bukan pawang atau Tarzan, ternyata yang mampu menaklukkan hewan buas adalah kaum emak-emak. Emak-emak sakti bin ajaib berikut ini mampu membuat hewan buas bertekuk lutut. Di hadapan emak-emak, kebuasan dan keganasan mereka seolah tak ada harga dirinya lagi. Mau tahu bagaimana kekuatan dan kesaktiannya? Berikut The Power of Emak-emak versus hewan buas versi on the spot. Emak ajaib penghalau buaya. 2 ekor buaya besar nampak sedang bersiap di tepi sungai. Pemandangan mengerikan terlihat ketika seekor buaya berenang mendekati emak-emak berbaju hijau. Duh, lari mak, awas nanti diterkam. Loh, si emak bukannya lari, kok malah copot sandal sih? Sungguh ajaib, si buaya langsung kabur karena takut dengan senjata sandal jepit si emak. Waduh, itu buaya loh mak, bukan ayam tetangga. Usir buaya kok kayak usir ayam aja. Lain kali jangan begitu lagi ya. Bisa-bisa nanti mak cuma tinggal nama loh. Kekuatan tersembunyi emak-emak berdaster. Mak Jainab sedang di bengkel dalam rangka servis rutin sepeda motornya. Ketika Abang Montir fokus mengotak-ngatik bodi motor, tiba-tiba Abang Montir menjauh ketakutan, tapi si Mak malah pasang badan. Ternyata ada seekor ular bersembunyi di dalam bodi motor. Duh, si Mak santai banget sih narik ularnya keluar. Udah kayak narik tali jemuran aja. Tetap hati-hati dan waspada ya, Mak. Jangan sampai digigit. Dan jangan sampai ular yang merasa tersakiti. Si ular langsung diamankan ke dalam karung untuk dilepas liarkan. Wah, jangan pernah remehkan emak-emak berdaster ya. Sensasi mencuci ditemani buaya. Sekilas, tak ada yang aneh dari video berikut ini kan pemirsa? Tapi coba perhatikan lebih teliti lagi. Wah, ada buaya. Kabur, Mak. Awas, nanti dilahap. Kok si Mak malah cuek aja sih? Dia lanjut mencuci. Si Mak tetap santuy mencuci tiram dan sesekali melemparkan jatah ke reptil raksasa tersebut. Tak hanya itu, emak berkaos putih ini juga beberapa kali sempat menyiramkan air dari selang ke arah buaya. Bukannya menyerang, sang buaya justru terlihat kesenangan. Wah, ajaib ya pemirsa. Kok bisa sih emak-emak bisa akur dengan buaya liar? Tetap harus hati-hati ya, Mak. Bagaimanapun, buaya tetaplah hewan buas dan liar yang bisa saja tiba-tiba menyerang. Bukan gendong anak, emak ini gendong hiu. Setiap ibu biasa menggendong anaknya, terlebih ketika si kecil sedang manja. Nah, kalau emak yang satu ini bukannya gendong anak, dia malah menggendong hiu. Kala itu Melissa Headhire sedang asyik berenang bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba dia berteriak meminta teman-temannya keluar dari kolam karena melihat seekor hiu. Duh, kok seram ya? Bukannya ikut keluar dari kolam, si Mak Jago ini justru berenang mendekati dan memojokkan si hiu. Tanpa rasa takut, ia mengangkat dan menggendong hiu yang sudah terpojok. Tak asal gendong, Melissa sebenarnya berusaha menyelamatkan hiu tersebut.
Ia berjalan ke tepian kolam lalu melepaskan hiu kembali ke lautan. Untungnya hiu itu tidak menyerang dan Melissa tidak terluka sedikit pun. Emak jagoan bikin para pria mundur. Seekor ular kobra tiba-tiba muncul di pemukiman. Tebak, dari banyaknya orang di sini, siapa yang berani menangkapnya? Ya, dia adalah emak-emak jagoan. Penuh perhitungan, hati-hati dan tetap terlihat santai, emak berbaju kuning ini mencoba menangkap ular dengan memegang ekornya agar tak membahayakan orang lain. Walah, bapak-bapak di belakang itu kok cuma ngeliatin aja sih? Malu dong sama emak yang super berani ini. Jangan-jangan tipikal suami-suami takut istri. Dan akhirnya ular pun berhasil diamankan. Salut deh sama emak, love you mak. Emaknya para alligator. Jika melihat alligator liar di tepi sungai, pasti kita akan langsung kabur ya, takut dicaplok. Namun lain halnya dengan emaknya Mick Jagger nih. Bukan lari ketakutan, dia malah nyamperin dan ngasih makan. Maria dos Jacares, emak-emak asal Brazil yang sangat mencintai alligator. Tanpa rasa takut, setiap hari ia datang ke tepian sungai untuk menghampiri dan memberi makan alligator liar yang hidup di sini. Uniknya dia memiliki semacam trompet dari tanduk kerbau untuk memanggil para predator air tersebut. Saking cintanya, Maria membaptis juga sebagian besar alligator dengan nama pemain atau pelatih sepak bola. Wah, emak-emaknya sangat mulia ya. Dan pemirsa, itu dia the power of emak-emak yang mampu menaklukkan apapun termasuk hewan buas sekalipun. Terus saksikan On The Spot untuk update berbagai informasi unik, video wow, dan konten viral lainnya hanya di Trans 7.